akan bicara santai seputar free will atau kebebasan pada anak pada zaman kini. Dan seringkali kita pernah mendengar bahwa banyak anak yang merasa di zaman sekarang itu mereka nggak bisa menemukan jati mereka sendiri karena terhambat oleh halangan yang lain, misalnya karena kemauan orang tua atau faktor lingkungan atau mungkin karena pergaulan dan lain sebagainya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang itu. Nah, jadi pertama aku bakal nanya sama Mikun ini. Jadi menurut kamu sendiri boleh nggak kalau seorang anak tuh bisa nentuin masa depannya sendiri? Boleh dong, Bolehnya gimana? karena setiap anak harus bisa memutuskan pilihan hidupnya yang terbaik untuk masa depannya. Jadi bagaimana anak itu bisa mengambil satu keputusan dalam satu penyelesaian masalah, itu akan menuntun dia dalam mengambil keputusan dalam keputusan besar. Jadi intinya seorang anak itu kan boleh ya buat menentukan pilihan hidup. Nah, kalau misalnya mami ngeliat mungkin saudaranya kita atau mungkin orang-orang lain atau mungkin teman-temannya kita ada beberapa dari mereka tuh seakan-akan kayak dipaksa, maksudnya orang tua tuh mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang mereka inginkan yang lama atau enggak menyukseskan karirnya mereka. Misalnya ada temanku nih, mereka tuh orang tuanya dokter semua, saudaranya dokter semua. Nah, papa mamanya berharap dia ngambil kuliah dokter, sedangkan dia tuh tidak berminat, dia mau ngambil kuliah lain. Yang menurut mami gimana? Setiap orang tua pasti punya keinginan yang terbaik buat anaknya. Karena backgroundnya dia orang tuanya seorang dokter, jadi dia kurang lebih sudah tahu nih kalau menjadi dokter seperti apa ke depannya. Nah, otomatis dia ingin tuh anaknya, oh sebaiknya anakku sama nih mengikuti jejakku, jadi bisa meneruskan. Tapi kembali lagi ke anaknya, apakah anaknya mempunyai passion di bidang kedokteran itu. Nah, kalau misalnya temannya tidak suka dan dipaksakan, bisa jadi dia masuk ke kedokteran dengan hati yang terpaksa dan menyelesaikannya itu tidak bisa maksimal dan dia tidak bisa menyukai atau melakukan profesi dokter itu dengan hatinya, sesuai dengan hatinya. Tapi kalau misalnya dia tetap terpaksa gitu, padahal dia udah nolak terus gimana? Nah, satu sisi seorang anak harus hormat dan taat kepada orang tuanya. Nah, ya bisa jadi anak itu mungkin mengikuti keinginan orang tuanya. Setelah itu dia boleh mengambil jurusan kedua yang bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi ada win solution. Satu sisi dia mengikuti kehendak orang tuanya, satu sisi dia juga mengikuti passionnya dia. Menurut mami kalau misalnya anak itu benar-benar dia nggak mau tertarik ambil jurusan itu dan dia sudah serak sama satu jurusan dan dia maksa, kayak misalnya dia ngejulitin atau gimana, kayak dia ngelawan balik sama orang tuanya, menurut mami dia salah banget. Karena kan dia harusnya bisa menyampaikan keberatannya itu dengan orang tuanya, mengkomunikasikan dengan baik bahwa seorang anak sama orang tua harus punya hubungan komunikasi yang baik. Dia bisa menyampaikan keberatan-keberatannya seperti apa, sehingga tidak perlu menjulitin atau tidak perlu marah-marah atau seperti apa, bisa dikomunikasikan dua arah dengan orang tuanya. Kalau dikomunikasikan dengan baik, pasti orang tuanya juga. Tapi kalau misalnya nih ada contoh kasus temanku, dia udah punya kuliah contohnya di luar kota, tapi orang
yang dia kan sama perempuan, lebih baik dia tinggal di sini aja sama perempuan, karena dia pengennya supaya anak pengen di rumah. Terus dia udah berusaha sama orang tuanya ngobrol dengan baik-baik, oh nanti aku baik-baik aja, nanti nilai akademis gue bagus, aku juga berusaha yang terbaik gitu. Menurut Mami gimana? Salah nggak kalau dia ngomong? Kan dia udah ngomong baik-baik kan, kalau ujung-ujungnya nggak bisa dikomunikasikan dengan baik gimana? Kembali lagi soal anaknya dulu, dia juga berhak menanyakan urusan orang tuanya, apa yang menyebabkan orang tuanya tidak menunjukkan dia, apakah ada faktor yang lain, misalnya mungkin menunjukkan dia orang di luar kita, ada penyalahgunaan lain yang kita bisa karena faktor ekonomi, otomatis kan itu ada kalau di kota, di orang tua kan otomatis kan biaya itu kan lebih minimum ya. Kamu lebih baik menentukan alasan kenapa tidak boleh. Oke, kita ini seputar kuliah ya guys, tapi sekarang kita akan beralih ke misalnya topik yang lebih relevan dalam kehidupan sekarang. Mungkin kita pernah dengar banyak teman-teman atau mungkin orang di luar sana yang sekarang sudah SMA tapi mereka masih terlalu diprotekting sama orang tuanya. Terus menurut Mami gimana responnya? Ya kita kan bisa merasa, oh aku kan udah dewasa ya, aku udah SMA, aku kan udah tahun, aku bisa mandiri diri sendiri, kenapa aku sama temen aja gak boleh jalan terlalu lama, atau misalnya belum apa-apa, belum berapa menit ke berapa mesti tanya udah gimana, sampai di mana, ngapain aja, pokoknya nanya-nanya gitu deh. Ya menurut gimana? Alasan orang tua terkesan memprotek anak itu karena orang tua pengen tahu selama anak-anaknya bisa jadi orang tua, pasti orang tua bisa menjadi kebebasan. Tapi kalau selama kebebasan itu bisa dipertanggungjawabkan oleh anak itu, otomatis orang tua tidak akan terlalu banyak bertanya. Tapi maksud dari orang tua memprotek itu bukan karena orang tua tidak percaya atau membatasi dan sebagainya, karena zaman dahulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dahulu dalam berteman ataupun pergi ke mall tidak banyak tingkat kejahatan dibanding zaman sekarang. Jadi kenapa zaman sekarang orang tua lebih banyak bertanya, terkesan memprotek karena latar belakang tingkat kejahatan. Bukan berarti kita tidak percaya Tuhan ataupun apa, tapi kita juga perlu mengawasi anak. Itu sih. Kalau misalnya nih oke lah, anak itu kan bisa dipercaya, terus dia bisa benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri. Terus kenapa masih ada orang tua tuh masih protective gitu loh, tanpa reason, dan kita tahu anak ini sangat dewasa sekali, dan mungkin kita lebih dari pihak kita atau dari pemahaman kita bilang orang tua ini rese, karena kita tahu anak ini baik-baik aja dan dia tuh sangat dewasa dan bisa jaga dirinya dengan sebaik mungkin. Terus menurut kamu gimana? Mungkin karena orang tuanya menganggap dia masih kecil ya, jadi kayak masih belum percaya, jadi sering ditanyain. Tapi otomatis karena orang tuanya sayang, tapi di mata teman-teman terkesan orang tuanya rese. Misalnya nih apa ya, kalau kita ngomongin soal overprotective itu kan sangat penting. Misalnya nih kalau dalam menggunakan HP aja ada anak yang
baru pulang sekolah, terus capek nih main HP sebentar, terus habis itu orang tuanya marah, nah main HP kan seharian udah main HP, belajar sama diri, terus habis itu HP-nya dibuka, oh boleh apa, nggak boleh apa, nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat itu, terus HP-nya dipegang sama orang tuanya, gimana? Menurut gimana? Ini dari sudut pandang orang tua atau dari sudut pandang anak ini? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau dari sudut pandang orang tua, mungkin orang tuanya melihat bahwa anak itu terlalu sering menggunakan handphone. Jadi dia kontrol dan dia memprotek anak itu tidak kebanyakan bermain. Ya, anak itu bisa mengatur waktunya dengan baik, tidak terlena dengan cahaya HP. Kedua, supaya anak itu bisa membantu anak itu manajemen waktu. Tapi kalau dari sisinya anak, mungkin anaknya merasa capek nih, satu hari dia sudah sekolah, dia pengen hiburan nih. Nah, dia pengen tuh dia handphone menggunakan anak-anak, tapi karena mungkin kebiasaan itu dia akan bermain. Kalau misalnya ada anak nih, kita ngomongin soal mengeksplor diri sendiri karena berhubungan kita masih remaja dan kita mencari jati diri dimana sekarang pastinya dalam itu. Nah kalau misalnya nih dalam mencari jati diri itu terus orang tuanya tuh terlalu overprotective karena takut karena kejahatan atau dengar berita-berita yang hoax di media sosial, itu menurut kami gimana? Jadi anak itu selalu diprotek oleh orang tua. Ya gara-gara mungkin dia terlalu dengar berita rumor atau berita hoax dari media sosial, terus gimana? Sebenarnya juga salah satu orang tua memprotek anaknya. Selama orang tua itu bisa menunjukkan bahwa anaknya itu dalam perkembangan baik, dalam perkembangan yang baik, dalam perkembangan otomatis dia akan menunjukkan anak itu bersahabat dalam perkembangan. Tapi kalau dia belum menemukan sahabat atau lingkungan yang positif, dia tetap menunjukkan. Oke, mungkin sekian dulu ya buat hari ini. Kita hari ini sudah bicara banyak tentang kebebasan anak pada diri kita dalam ini. Misalnya dengan pengaruh gadget lah, overprotective orang tua, atau mungkin lingkungan dan lain sebagainya. Jadi sekian dulu untuk hari ini dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Ya.